Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa, ketemu lagi pada mata kuliah Curriculum and Material Development. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu modul ajar, dan sekarang kita akan mempelajari konsep dan komponen modul ajar. Saya sebagai dosen pengasuh, Sylvie Listiadewi dan Miss Nar. Konsep dan komponen modul ajar. Jadi dalam membuat modul ajar kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep dan komponen modul ajar. Untuk konsep modul ajar terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran agar mendapat capaian pembelajaran yang baik. Yang kedua, jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disesuaikan atau yang disediakan oleh pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP+. Apa itu RPP+? RPP+ adalah sama dengan modul ajar karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap daripada RPP sendiri. Yang ketiga, jika satuan pendidikan pengembangan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Langkah keempat, yaitu satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar, termasuk modul ajar atau RPP, dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid sendiri. Oke, next. Nah, sekarang kita akan melangkah ke tujuan pengembangan modul ajar. Apa sih tujuannya? Dalam penggunaan modul ajar, jadi guru memiliki hak untuk mendesain, memilih, dan menyusun modul ajar sendiri. Yang pertama, memilih untuk memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik di sekolah adik-adik sendiri atau di sekolah tempat nanti kalian mengajar. Yang kedua, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Jadi ada 2, memilih atau memodifikasi dan menyusun. Oke, nah sekarang kita akan berbicara atau menjelaskan masalah kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Apa saja kriterianya? Ada 4. Oke. Nah, yang pertama, esensial pemahaman konsep dan setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin ilmu. Jadi esensialnya bisa dipakai dalam lintas disiplin ilmu. Yang kedua, harus menarik, bermakna, dan menantang, menumbuhkan minat belajar, dan melibatkan murid secara aktif. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, serta harus disesuaikan dengan konteks, waktu, dan lingkungan murid. Yang keempat, berkesinambungan, yaitu adanya keterkaitan antara alur kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan fase belajar murid. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke komponen modul belajar. Untuk komponen modul belajar sendiri ada 3. Modul ajar sekurang-kurangnya berisi ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, kemudian assessment, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Komponen kedua adalah komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan dari murid ataupun sekolah tersebut. Yang ketiga, guru di satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan memodifikasi komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar murid.
Baik adik-adik mahasiswa, sekarang kita akan melanjutkan ke komponen inti modul ajar. Yang pertama kita akan melihat tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk assessment sebagai bentuk dari pemahaman. Kemudian, tujuan pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode assessment yang digunakan. Langkah selanjutnya pada tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran pun bisa mencakup berbagai bentuk mulai dari pengetahuan, yang dimaksudkan di sini adalah fakta dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan dan atau serta kolaborasi dan strategi komunikasi atau strategi berkomunikasi. Oke, yang kedua, kegiatan pembelajaran. Dan di sini mencakup urutan kegiatan pembelajaran inti dalam langkah-langkah konkret yang disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan dalam 3 tahap, seperti adanya pendahuluan inti dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Oke. Nah, di sini kita akan melihat rencana asesmennya. Pada rencana asesmen ini mencakup instrumen serta cara melakukan penilaian. Di situ ada kriteria pencapaian yang harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterapkan. Oke, untuk rencana asesmen berikutnya dapat berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Oke, namun nanti pada kedua jenis asesmen ini tidak harus selalu digunakan dalam modul ajar, melainkan dapat disesuaikan tergantung pada cakupan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid itu sendiri. Oke, untuk rencana selanjutnya adalah guru juga perlu memahami salah satu prinsip assessment dalam kurikulum Merdeka, yaitu mendorong penggunaan berbagai bentuk assessment, bukan hanya tes tertulis, dan hal ini dilakukan agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan balik dan serta feedback dari assessment tentang kemampuan murid juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses perancangan pembelajaran berikutnya. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Semoga adik-adik mahasiswa menonton video ini dengan tuntas dan mengambil kesimpulannya. Oke, selamat belajar dan merdeka belajar. Terima kasih.